hangat kami di dalam nama Yesus Kristus. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semuanya. Selamat Hari Paskah bagi kita semuanya. Baiklah Abang dan Inang, kita akan mulai ibadah Paskah pertama pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 93 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu.
Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup. Karena kebangkitan-Mu, kami tidak takut lagi akan maut. Karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Mari puji Tuhan Allah seluruh dunia. Sudah bangkit Tuhan kita dari kematiannya. Tugas Yesus di dunia sudah digenapinya, memberikan keselamatan bagi umat manusia. Juga kau kematian sudah habis sengatku. Kuasa-Mu tidak tahan membelenggu jasadku. Bukan hidup selamanya, sudah bangkit Tuhanku. Jika ajalku kan tiba, ku disambut Tuhan Yesus. Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu Paskah ini yang tertulis di dalam konfesi HKBP pasal 6 tentang keselamatan. Kita mempercayai dan menyaksikan keselamatan adalah karya Allah, yaitu kelepasan dari dosa, dari kuasa iblis dan maut, dan dari aneka ragam kuasa yang bertentangan dengan firman Allah. Karena dengan karunia dan kasih Allah keselamatan dilaksanakan, yaitu dengan penebusan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang mati di kayu salib, yang turun ke dalam maut setelah dikuburkan, dan yang bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jalan untuk menerima keselamatan itu adalah melalui iman yang dilahirkan oleh Roh Kudus, dan iman itulah yang diperhitungkan Allah sebagai kebenaran manusia. Keselamatan itu adalah kemuliaan Allah dan kebahagiaan manusia. Orang percaya telah dibebaskan walaupun dia masih mengalami pergumulan di dunia ini. Karena Allah senantiasa melepaskan orang percaya dari aneka ragam bahaya dalam kehidupan sehari-hari, secara jasmani maupun rohani, baik perorangan maupun kelompok. Penampakan dari keselamatan itu dalam kehidupan orang percaya di dunia ini ialah kehidupan yang kudus yang menghasilkan buah-buah roh. Dengan ajaran ini kita menekankan tidak ada keselamatan selain dari keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristuslah yang empunya orang yang diselamatkannya. Iblis maupun kuasa yang lain dari kekuasaan Kristus tidak berkuasa merampasnya. Karena itu kita menolak ajaran yang mengatakan bahwa manusia dapat menyelamatkan dirinya dari kuasa dosa, dari iblis, dan dari kematian dengan cara meninggalkan
kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kunjungi hamba-Mu, jangan Kau berlalu jauh dari hidupku. Tuhan, datang padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Tuntunlah hatiku dekat kepadamu, makanan hidupku, darah dan dagingku. Tuhan, datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Jiwaku telah bangkit Tuhanmu, Dia menang atas
Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu Paskah ini tertulis dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Mari kita membaca secara responsoria. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang. Kita binasa, Tuhan selamatkan. Mari nyanyi dengan gemar. Kita binasa, Tuhan selamatkan. Mari nyanyi dengan gemar. Sungguh bahagia hati ceria, Kristus bangkit dan telah menang. Yesus berjaya, iblislah kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Yesus berjaya, iblislah kalah. Mari nyanyi dengan gemar. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan KOR Remaja HKBP Cimahi Jalalurah.
Mari kita mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat Paskah bagi kita semua. Kita akan dengarkan warta jemaat pada hari Minggu ini, Minggu Paskah yang pertama. Topik Minggu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Salam Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat tamu yang beribadah saat ini, selamat beribadah bagi kita semuanya. Sermon Parhaladu. Pada hari Selasa 22 April 2025, sermon pelayan Parhaladu masuk pukul 17 WIB. Jadwal sermon WEK hari Rabu 23 April 2025 pukul 19 WIB. WEK 2 di keluarga T. Siagian Buru Manurung, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Tauladan, nomor 100 RT 01 15. WEK 4 L. Simanjuntak, Buru Silitonga, Jalan Sihanjuang, Gang Tohir nomor 84 RT 04 RW 02. WEK 6 keluarga T. Ginting, Buru Silalahi, Kampung Andir, Jalan Andir Kepuh, nomor 14 RT 01 RW 17 Padalarang, Bandung Barat. WEK 8 keluarga S. Panjaitan, Buru Sijabat, alamat Kampung Cihapit RT 03 08. WEK 10 Nyonya Huta Barat, Buru Sihite, alamat Perum Cipageran Indah 1, Blok D nomor 189 190. WEK 12 keluarga M. Pak Pahan, Buru Manalu, alamat Kluster Bumi Permai 2 nomor 4 Cilame RT 003 RW 001. Sermon WEK hari Kamis 24 April 2025 pukul 19. Warga Nyonya Sialagan, Buru Siagian, alamat Panembakan. WEK 3 keluarga besar E. Simanjuntak almarhum, Buru Nababan almarhum, Opung Nisi Dapina, alamat Jalan Pojok Utara nomor 60G Cimahi. WEK 5 YP Simangunsong, Buru Tampu Bolon, alamat Cisangkan Hilir Jalan Usman Domiri nomor 254 RT 0208. Di WEK 7 keluarga Nyonya MP Sinaga, Buru Sitompul, alamat Pondok Cipta Mas 2 B19 RT 003 011. Di WEK 9 keluarga Nyonya M Nababan, Buru Siagian, alamat Komplek Puri Kahuripan Blok G nomor 10 RT 0702. Di WEK 11 Nyonya R Tambunan, Buru Pandiangan, guru sekolah minggu. Di WEK 13 digabung dengan WEK 8. Diakonia pada hari ini Minggu 20 April 2025 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan iuran diakonia. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakonia sosial gereja kita. Amplop tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Amplop sudah disediakan di depan gereja. Mohon nama dan WEK-nya supaya diisi. 42 Sosialisasi DSH Diakoni Sosial Huria. Sehubungan dengan sudah diputuskan rapat Huria pada bulan Desember 2024, masalah iuran Diakonia Sosial Huria HKBP Cimahi Jalan Lurah
Maka bagi jemaat yang tidak memberikan iuran DSH 3 bulan berturut-turut, maka gereja tidak akan memberikan DSH kepada jemaat bila mana ada yang sakit bahkan yang meninggal. Namun pelayanan tetap berjalan membesuk ke rumah sakit dan akan mengadakan penghiburan tetap berjalan. 5. Pemberitahuan. 51. Berita kelahiran. Pada hari Kamis 17 April 2025 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra kepada keluarga Fenris Joel Akbar Lubis Ernita Sartika Buruh Manurung yang beralamat di Perum Pemda 1, Jalan Peternakan Blok F nomor 72, RT 03, RW 10, WEK 8. Ibu dan anak dalam keadaan sehat, kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. 52. Pemberkatan nikah warta 2. Atas kasih karunia Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah, Saudara Teser Mayer Raja Guguk, putra dari Bapak Sintua A Raja Guguk almarhum, Ibu D Borusinaga Borusiahan almarhum, yang beralamat di Kampung Sukawahyu nomor 1, nomor 83 Cimahi Tengah, anggota jemaat gereja HKBP Cimahi Jalan Lurah Resort Cimahi, Distrik 18 Jabarteng WEK 3, dengan saudari Meiliana Gildauli Boru Pasaribu, putri dari Bapak Gilbert Andipos Pasaribu, Ibu Rismaida Boru Situngkir yang beralamat di Flat J 1 nomor 1 Sarijadi Bandung, anggota jemaat gereja GKO Sarijadi Bandung. Rencana pemberkatan nikah pada hari Jumat 25 April 2025 di HKBP Pematang Siantar. Acara penghiburan Mangapuli. Pada hari ini Minggu 20 April 2024, setelah ibadah siang, gereja kita akan mengadakan penghiburan Mangapuli kepada keluarga Nyonya Sintua Harlen Pasaribu Boruhu Tahayan, beralamat di Perum Cilame Permai, Jalan Roket nomor 29, Blok CC, WEK 7. Dimohon kepada jemaat kategorial dan parhalado untuk mengikuti acara tersebut. 54. Lomba paduan suara BPK Cimahi. Pada hari Sabtu 3 Mei 2025, paduan suara sekolah minggu dan remaja HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengikuti lomba paduan suara BPK Cimahi. Untuk persiapan mengikuti lomba tersebut, paduan suara sekolah minggu akan tampil 2 kali dalam ibadah minggu, yaitu di hari Minggu 2 siang Kesehatan. Pada hari Minggu 27 April 2025, Seksi Kesehatan akan mengadakan donor darah yang bekerja sama dan koordinasi dengan PMI UTDRS Cibabat. Dimohon kepada jemaat supaya ikut mendonorkan darah. Setetes darahmu berguna untuk menolong sesama. 56. Kebaktian Paskah 2, Kebangkitan Tuhan Yesus. Pada hari Senin 21 April 2025, gereja kita akan melaksanakan kebaktian Paskah 2 masuk pukul 19, sekali kebaktian. 57. Ibadah persiapan UTBK. Gereja kita melaksanakan ibadah persiapan bagi anak yang mengikuti UTBK, ujian masuk perguruan tinggi negeri, yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025. Waktunya pukul 15 atau jam 3 sore. 58. Perjamuan kudus di rumah. Pada hari Senin 21 April 2025, gereja kita akan melayani perjamuan kudus pada jemaat sakit menahun ataupun yang sedang sakit yang tidak bisa mengikuti perjamuan kudus pada saat ibadah Jumat Agung di gereja. Dimohon kepada Sintua WEK untuk mendata jemaat yang akan dilayani. Dimulai pukul 10 WIB. 59. Izin Pendeta Resort. Pendeta Resort, Pendeta Samuel M. Simatupang MTH,
Beserta keluarga izin meninggalkan tempat pelayanan dari tanggal 22 sampai dengan 28 April 2025. Berhubung urusan keluarga di kampung halaman di Sipahutar, Pasidong ari-ari nina tua-tua nasida nahinan. Mari kita berdoa supaya acara keluarga berjalan lancar dan pendeta beserta keluarga sehat kembali ke Cimahi. 5.10 Posko Diakonia Bakti Pasca Sekolah Minggu. Dalam rangka perayaan Pasca Sekolah Minggu, anak sekolah minggu HKBP Cimahi Jalan Lurah bersama dengan Dewan Diakonia dan Dewan Marturia Seksi Sending akan mengadakan kunjungan ke Panti Asuhan Rumah Kasih Lembang beralamat di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Komplek Panorama nomor C25 Lembang. Untuk itu gereja kita akan membuka posko Bakti Pasca sebagai donasi untuk membantu kebutuhan panti asuhan tersebut. Adapun barang-barang kebutuhannya adalah sebagai berikut: sembako, bumbu masak, bubur bayi 8 bulan, susu bayi, bebelak, susu untuk dewasa, pembalut, popok bayi berbagai ukuran L dan XL, deterjen, perlengkapan mandi, tisu, dan aneka snack jajanan anak. Posko dimulai Minggu 13 April 2025 sampai dengan 2 Mei 2025. 5.11 Kegiatan Seksi Perempuan. Sesi Perempuan HKBP Cimahi Jalan Lurah akan mengadakan seminar yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 Mei 2025, waktu pukul 15 sampai dengan selesai. Tempat Gedung Sekolah Minggu. Tema Wanita Batak Lembut dan Tangguh dan Power of Listening. Narasumber Dr. Elizabeth Burisitumuang, SPKJ. Tema Wanita Batak Lembut dan Tangguh. Dr. Randus Robert Oluan Raja Guguk. Tema Power of Listening. Demikian warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 96 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Tuhan
yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum saya bacakan nats khotbah, izinkan saya menyampaikan salam dari pimpinan HKBP Distrik 18 Jabarteng Diye, Preses HKBP Pendeta Nexon P. Simajuntak, Magister Teologi dan keluarga, beserta Pendeta HKBP Resok Cimahi dan keluarga, mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, yang sudah dimenangkan dan dimerdekakan oleh Kristus, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Saya akan baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus. Kain kapan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlebih saudara-saudara kami yang di luar, apakah bisa kedengaran sampai di luar? Bisa? Bisa, puji Tuhan. Aladang adong mungkin persiapan sahatu si ate gabe dang adong mungkin speaker. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Yesus kalah ketika dia mati di kayu salib? Sehingga orang percaya berkata, haleluya, haleluya, Kristus telah bangkit dan menang. Itu teologi buku ND kita, buku ND HKBP. Walaupun memang sedikit kalau terjemahan buku ND ini agak-agak susah ya, tapi kalau guru bahasa Indonesia pasti katakan itu benar sesuai dengan EYD yang telah disempurnakan, bukan halus kasarnya ya. Nah, apakah Tuhan Yesus kalah ketika dia mati di kayu salib? Sehingga kita dalam ibadah Paskah atau dalam perayaan Paskah selalu berkata,
haleluya, haleluya. Nungahehe Kristusi, bahasa Indonesia saja, Kristus bangkit, Kristus menang. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah kalah. Yesus mati bukan sebuah kekalahan, tapi kita percaya bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah kemenangan Yesus untuk memenangkan orang-orang yang dikasihinya keluar dari sebuah kesengsaraan, keluar dari sebuah kegelapan, menuju sebuah berkat atau anugerah yang luar biasa, kemenangan imannya. Tanpa kematian Kristus kita tidak dimenangkan. Tanpa kematian Kristus kita tidak dimenangkan. Sehingga ketika Yesus Kristus mati, saat itu juga Yesus menang. Mengalahkan apa? Mengalahkan maut. Sehingga kita berkata, Ale banuatoru di dia sorokmi. Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Mengalahkan apa? Sorok, sengat. Bahasa Indonesia sengat, sengat kematian dia kalahkan. Sorop ni hamatiani berjolo itor ditaluhoni bana do holam mati bana. Sengat. Apakah ada lagi kuasa iblis? Tidak ada lagi kuasa kegelapan. Apakah berkuasa lagi kematian tentang kehidupan orang yang beriman? Tidak. Hanya tubuh yang mati, bukan jiwa, bukan iman, bukan persoalan todini jolmaibe. Alanido hamak kadungan, ketika kita bernyanyi haleluya, haleluya, dia bangkit, dia menang, artinya ini adalah sebuah proses, atau ini adalah sebuah komitmen dan sebuah arak-arakan. Nyanyian sukacita yang menyatakan bahwa kematian, kebangkitan itu adalah sebuah kemenangan bagi Kristus dan kemenangan bagi orang-orang yang ditebus oleh Kristus itu sendiri. Alanido monak kita menang. Menang dalam arti apa Bapak Ibu Saudara? Hanya satu, menang mengalahkan dosa. Menang mengalahkan akibat dosa itu juga. Untuk itu mari kita lihat bagaimana kualitas iman orang yang percaya. Seorang percaya yang sudah mengenal Kristus, yang sudah mengenal Yesus dalam hidupnya, kualitas imannya bisa dia tunjukkan dalam realita kehidupan sehari-hari. Bagaimana juga dia mengikut Kristus dalam kehidupannya sehari-hari. Pada minggu pertama, perempuan datang ke kubur Yesus. Artinya saksi kunci kebangkitan Kristus adalah perempuan. Masalah gender, nanti dulu, ini bukan persoalan gender. Kalau berkata perempuan dan laki-laki jangan selalu bersuara tentang gender. Walaupun ini murni persoalan gender. Nah, dalam perempuan, kalau di kitab yang lain ada yang bawa mur, ada yang bawa parfum, wangi-wangian, karena mereka tidak bisa sebelumnya melihat Yesus. Hanya satu yang mereka tahu, kubur Yesus ditutup dengan batu besar. Kubur Yesus ditutup dengan batu yang besar. Maka perempuan datang di subuh, di buha-buha ijuk pagi-pagi. Ini awalnya gereja merayakan ibadah pertangyangan subuh atau buha-buha ijuk. Saudara-saudara, hal yang pertama yang terjadi dalam pikiran perempuan adalah
Yesus hilang, bukan Yesus bangkit. Yesus hilang. Nah, ketika mereka melihat Yesus itu hilang, mereka galau, mereka frustasi, mereka stres. Akhirnya mereka berlari untuk menjumpai murid yang dikasihi oleh Yesus itu sendiri, yaitu Petrus dan Yohanes. Yesus hilang. Saudara-saudara, perkataan perempuan itu adalah Yesus hilang, bukan Yesus bangkit. Nah, ketika mereka bersaksi bahwa Yesus tidak ada lagi di tempat atau Yesus sudah hilang, Petrus dan murid-murid yang lain berlari. Mereka berlari secepatnya dan ada yang pertama sampai dia juga berkata, tidak ada lagi Yesus. Bahkan dia melihat kain kafan. Dia melihat kain kafan di tanah. Petrus juga belum yakin. Dia masuk lagi. Bukan hanya kain kafan, tapi yang mengikat kepala Yesus juga sudah ada, tapi dengan rapi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 elemen yang boleh kita lihat. Yang pertama adalah perempuannya. Yang kedua adalah murid-muridnya, berarti laki-lakinya. Dan yang ketiga adalah bukti dari apa yang dipakai oleh Yesus itu sendiri. Dari ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara, semua tidak ada yang merujuk kepada kebangkitan Kristus, tetapi mereka selalu merujuk kepada hilangnya Yesus. Hilangnya Yesus, dengan batu yang besar hilang Yesus. Bahkan kalau dari kesaksian dan juga tafsiran para teolog, itu tidak akan bisa digeser oleh penjaga kubur itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya di ayat terakhir dikatakan, memang kalau tidak mengerti kitab suci, semua akan tidak mengerti tentang Yesus. Kita tidak akan mengerti tentang Allah, kita tidak akan mengerti tentang Roh, kita tidak mengerti tentang keselamatan. Sehingga manusia atau bahkan orang yang paling dekat dengan Yesus sendiri, ketika mereka melupakan firman Tuhan yang berkata dia akan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, itu mereka lupakan Bapak Ibu Saudara. Mereka hanya dengan hubungan emosional sebagai guru, hubungan emosional sebagai saudara, melihat Yesus hilang. Mereka melupakan firman Tuhan berkata dia akan bangkit kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kritikan pedas sebenarnya bagi orang percaya masa kini, bahwa seberapa kuat iman kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melihat segala kejadian yang ada di dalam kehidupan manusia sekarang, itu sebenarnya bukan dengan prediksi-prediksi kita sendiri apa yang akan terjadi dan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Segalanya sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita, dan juga segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah dinubuatkan dan dituliskan di dalam kitab suci. Maka yang pertama yang mau ditekankan, hal mengikut Kristus, hal mempercayai Kristus Bapak Ibu Saudara, baca kitab suci. Baca kitab suci. Kenapa kitab suci? Karena ketika kita membaca kitab suci,
Kita saat itu juga sedang berbicara dan mendengarkan Allah berbicara dengan kita melalui kitabnya. Karena apa yang dituliskan dalam kitab suci adalah perkataan Allah yang kita imani sebagai kitab di dalam kehidupan kita. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita percaya kitab suci itu adalah firman Allah, maka di dalam segala kebenaran firman Allah ada di dalam kitab suci itu. Jangan melupakan kitab suci, jangan melupakan apa yang tertulis dalam kitab suci, maka kamu akan sungguh-sungguh mengimani perjalanan hidupmu ini adalah rancangan karya Allah, termasuk menyelamatkan kita Bapak Ibu Saudara, termasuk tentang kebangkitan Kristus yang sudah ada di dalam kitab suci. Itu yang dilupakan oleh para murid-murid Yesus. Acap kali kehidupan kita juga Bapak Ibu Saudara, dengan tendensius atau dengan emosional kita mengalahkan firman Tuhan dalam hidup ini. Sebuah refleksi di Paskah ini harus kita katakan, terkadang dengan emosional kita mengebelangkangkan firman Tuhan, sehingga kita lupa dalam setiap konteks kehidupan kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Maka menjalani kehidupan ini bagi orang yang percaya adalah dahulukan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah mendahulukan pikiranmu, jangan mendahulukan dagingmu, jangan mendahulukan kebutuhanmu, jangan mendahulukan keinginanmu, tapi lihatlah bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu akan menyadari, sehingga orang yang percaya akan menyadari betapa Tuhan menghiasi kehidupan ini dengan segala anugerah yang ada bagi Tuhan itu sendiri dilimpahkan kepada manusia. Maka saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, jangan-jangan kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mengingat Tuhan itu sendiri dengan firman-Nya. Ini adalah sebuah kritikan yang mendalam juga bagi orang yang percaya masa kini, yang berjalan bersama Tuhan, bernyanyi di dalam nama Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan, tetapi real kehidupannya bukan bersama-sama dengan Tuhan. Real kehidupannya adalah ketakutan karena kehilangan. Semua orang takut kehilangan, tetapi dalam teks ini Tuhan mau katakan bukan yang hilang tapi yang bangkit. Kehidupanmu juga dalam sebuah kematian, saudara-saudara kita, bukan persoalan hilang tapi persoalan memulai hidup yang baru, karena kematian adalah awal dari kehidupan yang kekal. Maka Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, di Minggu Paskah yang penuh sukacita ini akan membakar semangat kita, semangat dalam kehidupan orang percaya, semangat dalam kehidupan pelayanan, semangat dalam kehidupan bertuhan. Bapak Ibu Saudara, apa semangat yang harus kita bakar? Dia bangkit, kita terberkati. Walaupun dalam Jumat Agung deritanya adalah sukacitamu, hari ini kebangkitannya adalah berkatmu. Maka bakar semangat imanmu. Bakar semangat imanmu hari ini berkata, tidak ada lagi rasa takut untuk apapun dalam segala hal apapun dalam hidupku. Sedangkan yang paling ditakuti manusia, kematian itu sendiri, sudah dikalahkan oleh Yesus Tuhanku. Aku akan bangkit, aku akan bangkit. Bangkit dari segala keterpurukan dalam hidupku, bangkit dari segala keterpurukan pikiranku, bangkit dari segala keterpurukan yang melanda hidupku dari segi apapun. Hari ini sudah Tuhan bangkitkan anaknya Yesus Kristus dalam Tri Hasitolusadon ni Dewata. Dia Tuhan, dia anak, dia roh, dia bangkit dan dibangkitkan. Dia adalah Trinitatis. Dia hadir di situ, dia membakar semangat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi menjadi orang yang lemah dalam hidup ini. Jangan lagi menjadi orang yang lemah dalam pelayanan imanmu. Maka nyatakanlah,
Tidak ada lagi rasa takutku dalam hal apapun, sebab Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian, mengalahkan kegelapan, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kematianku menjadi sebuah kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Akhirnya diberkatilah setiap orang yang mau percaya kepada kebangkitan. Jangan lihat kuburan yang kosong, tapi lihat di balik kuburan yang kosong, Kristusmu sudah ada untuk mempersiapkan sorga kelak. Dimuliakan nama Tuhan atas segala anugerahnya, dan dimuliakan nama Tuhan atas segala kasih karunia-Nya yang memberikan keselamatan bagi kita semua. Saya dan saudara sudah diselamatkan, maka kobarkan semangat menginjili, kobarkan semangat melayani Tuhan. Marseding marbarita nauli marmarturia mahita di bagasan ngulut tahun. Jangan berhenti di sini. Ingat, dunia ini harus disiari, harus dikabari berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Borhakma di bagasan lasni roha marolupolo mahita tai dehom ma di bagasan ngulutta nunga hehe Kristus marsinodang ma sude portibion. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Terpuji nama Tuhan atas segala anugerah dan kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, kami merasa bersyukur dan sangat bangga hari ini punya Tuhan yang baik, punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, menolong kami melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kami percaya kematian Yesus bukan kekalahan tapi kemenangan, dan kebangkitan ini simbol sukacita kami mewujudkan segala pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Kami akan menjadi pewarta kerajaan Allah di dunia ini, ingin mewartakan Kristus sudah bangkit dari segala apa yang harus kami emban sebelumnya, tidak lagi harus kami emban. Tuhan, terima kasih atas kasih dan karunia-Mu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang bersukacita hari ini. Biarlah sukacita ini menyala-nyala dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Akhirnya kami berkobar dalam pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah keluarga, masyarakat. Dan kobarkan semangat Injili kami Tuhan, agar kami boleh menginjili keluar dari gereja kami, membuat mereka berbahagia dengan Injil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kobarkan juga semangat kami para pelayan yang ada di gereja-Mu, para full timer dan juga para situa, agar kami kobarkan semangat menginjili di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga memenangkan mereka melalui kesembuhan. Feby Boru Togatorop, Grace Boru Purba yang sedang di rumah sakit Tuhan, kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu itu Tuhan, agar mereka boleh cepat pulih. Dan keluarga kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin Tuhan menyertai mereka yang sedang berbaring di rumah sakit hari ini. Boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan berkati, seperti Tuhan memberkati kami hari ini. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan bantu, Tuhan tolong. Biar mereka juga menerima karya kebangkitan ini Tuhan. Dan mereka juga menjadi orang yang semangat dalam menyampaikan Injil kebenaran Tuhan melalui setiap karya Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Perjalanan kehidupan pelayanan di gereja-Mu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita Paskah kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
dan juga diakonia sosial. Hantarkanlah persembahanmu ke altar Tuhan dengan sukacita di dalam imanmu. Kita bernyanyi. Yesus
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau, karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah. Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Perempuan mau ngadain acara yang wow loh, seminar Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari sisi perempuan mau ngadain acara yang wow loh, seminar khusus wanita yang akan membawakan selain dua narasumber profesional di bidangnya. Acaranya akan diadakan tanggal 2 Topiknya, pasti keren. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh, seminar. Horas amang inang semua, khususnya para perempuan HKBP Jalan Lurah. Kita dari seksi perempuan mau ngadain acara yang wow loh, seminar.